Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita masih mempelajari mengenai persamaan diferensial order 1, di mana tujuan pembelajarannya yaitu adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan persamaan diferensial eksak. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan faktor integrasi. Kita bahasan yang pertama yaitu adalah persamaan diferensial eksak, di mana persamaan diferensial eksak memenuhi persamaan mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Hanya jika dikatakan eksak adalah dmx, y per dy sama dengan dnx, y per dx. Nah, setelah memenuhi persamaan ini, maka dilanjutkan yaitu dengan fx, y dx sama dengan integral mx, y dx ditambah cy. Untuk mencari nilai cy, yaitu dengan persamaan adalah dfx, y per dy sama dengan nx, y. Di mana fungsi m dan n-nya, dm per dy, dn per dx-nya, dan persamaan terdefinisi dan kontinu dalam daerah yang terhubung sederhana. Contoh, tentukan apakah PD di bawah ini merupakan PD eksak atau tidak. Nah, berarti kita perlu mengecek ini M-nya Y kuadrat, N-nya 2XY. Kita turunkan M dalam DY, berarti turunan Y kuadrat dalam DY adalah 2Y. N-nya adalah 2XY, turunan 2XY dalam DX, berarti kamu anggap Y-nya adalah konstanta, diabaikan, tidak ikut diturunkan. Ya, berarti hasilnya adalah 2Y. Karena dm per dy sama dengan dn per dx, 2Y sama dengan 2Y, maka persamaan ini adalah eksak. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya sesuai dengan yang ada slide sebelumnya, bahwa fx, y dx itu adalah integral m dx ditambah cy. M-nya apa? M-nya tadi diketahui adalah integral y kuadrat dx ditambah cy. Integralnya y kuadrat dalam dx, berarti y kuadratnya dianggap konstanta, bukan variabel, maka adalah x y kuadrat ditambah cy. Nah, sekarang kita cari nilai cy-nya. Dari mana mencari nilai cy? Yaitu adalah dari df per dy sama dengan n. Nah, df-nya ini sudah ketemu adalah xy kuadrat ditambah cy. Per dy sama dengan n-nya adalah 2xy. Nah, kita turunkan terhadap y. Berarti xy kuadrat turunkan terhadap y, berarti x-nya dianggap konstanta, berarti adalah 2xy. Ya, c-nya diturunkan dalam y, berarti adalah c aksen y, turunan pertamanya. Sama dengan 2xy. Nah, 2xy pindah row ke sebelah kanan, berarti 2xy dikurangi 2xy. Berarti c aksen y sama dengan 0. Ya, karena persamaannya yang diminta adalah cy, sedangkan yang diketahui adalah c aksen, maka untuk mencari nilai c-nya adalah diintegralkan c aksennya. Integralnya 0, yaitu adalah konstanta sendiri. Maka persamaannya xy kuadrat plus cy, cy-nya sudah ketemu, diganti dengan c. Nah, sekarang contoh soal yang lain. 2x ditambah 3y min 2dx ditambah 3x min 4y tambah 1 dy sama dengan 0. Nah, kita cek apakah eksak atau tidak. Ya, M-nya adalah 2x plus 3y min 2, diturunkan dalam y, berarti adalah, ini diturunkan karena ini adalah suatu konstanta dianggapnya, maka 0.
min 2 juga konstanta, diturunkan adalah 0. Berarti turunannya dari 3Y adalah 3. M-nya adalah 3X min 4Y ditambah 1. Diturunkan dalam X. Berarti yang ada Y-nya dianggap konstanta. Turunannya 3X adalah 3, turunannya min 4Y adalah 0, karena turunkan dalam X ya. Turunannya 1 adalah 0, berarti hasilnya adalah 3. Nah, karena hasilnya sama, maka persamaan di atas adalah persamaan diferensial eksak. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sama dengan halnya contoh yang tadi, f dx sama dengan integral m dx ditambah cy. M-nya berapa diketahui di situ? Adalah integral 2x plus 3y min 2 dx ditambah cy. Nah, diintegralkan dalam x, berarti 2x diintegralkan dalam x jadinya adalah x kuadrat. 3y, nah y-nya dianggap konstanta, diintegralkan dalam x berarti menambahkan 3xy. Integralnya min 2 adalah min 2x ditambah cy. Sekarang kita cari nilai cy-nya. Dari mana? Dari df per dy sama dengan n. Nah, ya, berarti f-nya adalah x kuadrat plus 3xy min 2x ditambah cy. Diturunkan dalam y. Berarti x kuadrat ya, diturunkan dalam y, ini kan jadi suatu konstanta, berarti 0. Ya, 3xy diturunkan dalam y jadinya adalah 3x. Kemudian min 2x diturunkan dalam y, nah berarti kan x-nya dianggap konstanta, berarti adalah 0. Tidak usah ditulis. Cy diturunkan dalam y adalah c aksen y, sama dengan 3x min 4y ditambah 1. Oke, 3x-nya pindah rusus sebelah kanan jadi min, berarti 3x-nya hilang. Berarti tinggal min 4y ditambah 1. Karena yang diminta mencari cy, nah sedangkan ini adalah turunannya, maka mencari cy-nya adalah diintegralkan. Integralnya min 4y plus 1 dalam dy, ya, berarti adalah apa? Min 2y kuadrat plus y ditambah c. Berarti penyelesaian akhirnya, cy-nya ini kamu ganti, x kuadrat ditambah xy min 2x min 2y kuadrat plus y ditambah c. Ya. Sekarang faktor integrasi. Faktor integrasi ini ya, yaitu sebuah faktor pengali yang menjadikan suatu PD yang tidak eksak menjadi PD eksak, dinamakan faktor integrasi. Jadi kalau yang sebelumnya sudah PD eksak, tidak memerlukan faktor integrasi. Faktor integrasi dari persamaan ini M dx n dy sama dengan 0, kita asumsikan bahwa bentuk umum ini tidak eksak. Kalau tidak eksak berarti harus memiliki faktor integrasi atau faktor pengali. Faktor pengalinya saya misalkan adalah A. AX atau AY. AX, Y. Sehingga didefinisikan persamaan yang tadi di atas kalian kali dengan faktor integrasinya. Setelah itu, kamu perlu cek apakah setelah dikalikan faktor integrasi, PD-nya eksak atau tidak. Dengan cara diuji. Ya. Setelah itu, ya, kalau dia PD eksak, penyelesaiannya adalah dengan cara menggunakan aturan PD eksak. Oke, kita lihat yang pertama dulu, faktor integrasi. Ya, faktor integrasi ini ada beberapa kemungkinan. Nah, jika misalkan faktor integrasinya adalah AX atau fungsi X saja. Ya, misalkan ya setelah AX, Y-nya diketahui, diturunkan dalam Y sama dengan 0. Maka persamaannya adalah faktor integrasinya A sama dengan E pangkat integral Fx
dx. Ya, di mana fx-nya sendiri adalah dm per dy dikurangi dn per dx dibagi n. Kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian diferensial berikut. Ya, kita cek dulu apakah m-nya ini dengan n-nya ini eksak atau tidak. Nah, m-nya diturunkan dalam y, berarti adalah turunannya 1 adalah 0, turunannya min xy berarti adalah min x. dn, nah berarti xy min x kuadrat, diturunkan dalam x, berarti turunannya ini adalah y, ya turunannya min x kuadrat dalam x adalah min 2x. Sama tidak hasilnya? Tidak sama. Kalau tidak sama, berarti PD-nya adalah tidak eksak. Jika tidak eksak, langkah selanjutnya apa, Pak? Langkah selanjutnya adalah mencari faktor integrasi. Ya, cara mencari faktor integrasinya. Oke, kita cari fx-nya dulu. Ya, dm per dy. dm per dy-nya tadi sudah ketemu adalah min x. Dikurangi dn per dx-nya pada slide sebelumnya sudah diketahui adalah y min 2x. Dibagi n. N-nya adalah xy min x kuadrat. Berarti min x min 2x berarti kan min x tambah 2x. Hasilnya adalah x min y per. Nah, yang ini karena sama-sama ada x, x-nya dikeluarkan. Nah, berarti kurangnya adalah y min x. Oke, biar kita bisa coret atas dan bawah, x min y. Ya, saya keluarkan min, buka kurung, y min x. Jika kamu kalikan ke dalam, kan hasilnya sama dengan ruas sebelah kirinya. Oke, karena ini sudah sama dicoret, berarti tinggal sama dengan min 1 per x. Nah, AX-nya, nah, faktor integrasinya, berdasarkan rumusnya adalah E integral fx dx. Fx-nya apa, Pak? Min 1 per x. Berarti E pangkat min 1 per x dx. Nah, A sama dengan E pangkat min ln x. E pangkat min ln x, nah, karena di sini ada min, ini kan pangkatnya jadi naik ke atas ya, jadi pangkat min 1. Ya, ini kan min itu kan ada angkanya min 1. Berarti adalah x pangkat min 1 atau 1 per x. E pangkat ln 1 per x itu adalah 1 per x. Ya, kalau ada sifat E pangkat ln A, itu hasilnya adalah A. Nah, setelah itu diapakan, Pak? Kalau sudah ketemu faktor integrasinya, kamu kalikan dengan persamaan awalnya. Persamaan awalnya kan ini M, ini N. Kamu kalikan dengan 1 per x. Berarti 1 per x kali 1 min xy dx ditambah 1 per x kali xy min x kuadrat dy. Kamu kalikan ke dalam, berarti adalah 1 per x. 1 per x kali min xy adalah jadinya min y. 1 per x kali xy adalah jadinya y. 1 per x kali min x kuadrat adalah jadinya x. dy sama dengan 0. Nah, kita cek apakah dengan persamaan yang baru ini setelah dikali faktor integrasi, eksak atau tidak. Kita cek. Ya, M-nya, M yang barunya adalah 1 per X min Y. Diturunkan dalam Y, berarti kan 1 per X-nya adalah konstanta, berarti 0. Min Y turunannya adalah min Y. Min Y turunannya adalah min 1. N-nya dengan N yang baru, Y min X. Diturunkan dalam X, berarti Y-nya ini konstanta, diturunkan kan 0. Min X diturunkan dalam X adalah min 1. Ternyata hasilnya sama, menjadi PD eksak. Kalau PD eksak, langkah selanjutnya apa, Pak? Caranya sama dengan materi sebelumnya tadi, yang eksak. Fx, y, integral M dx ditambah cy. M-nya apa? 1 per x min y dx ditambah cy. Integralnya 1 per x adalah ln x. Integralnya y, karena y ini adalah konstanta, ya, karena diintegralkan dalam dx adalah min xy ditambah cy. Sekarang mencari nilai cy-nya. Yaitu apa? df per dy sama dengan n. df-nya ln x min x y ditambah cy per dy sama dengan y min x. Yang ini diturunkan dalam y. Ln x diturunkan dalam y, ini dianggap aja adalah konstanta, berarti 0, nggak usah ditulis. Min xy diturunkan dalam y, yaitu adalah min x. cy diturunkan dalam y adalah c aksen y, sama dengan y min x. Min x-nya saya coret.
Berarti C aksen Y-nya sama dengan Y. Nah, kita nyari nilai CY-nya, berarti integral dari C aksen. Nah, integralnya dari C aksen, ya, integralnya dari C aksen berarti apa? Adalah integralnya Y dy, adalah setengah Y kuadrat. Berarti penyelesaiannya adalah ln X min X Y ditambah CY sama dengan C, CY-nya kamu ganti dengan setengah Y kuadrat. Berarti 2 ln, ini dikalikan dengan 2, berarti adalah 2 ln X min 2XY plus Y kuadrat sama dengan C. Itu untuk faktor integrasi AX atau fungsi X saja. Bagaimana kalau integrasinya AY saja, Pak? Boleh. Boleh pakai AY, boleh pakai AX. Ya. Tapi dengan aturan masing-masing sendiri-sendiri. Ya, misalkan AX apa namanya? AX, Y diturunkan dalam X-nya sama dengan 0, nah, maka bentuknya adalah menjadi bersamanya adalah ini. Ya, dengan langkah ya mencari A-nya, faktor integrasinya AY-nya sama dengan E integral FY dy. Karena di sini AY, maka di sini dy. Kalau tadi sebelumnya kan AX, maka dx. Dengan fx, dengan FY-nya adalah ini. Contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial XY dy ditambah XY dx ditambah 1 plus X kuadrat dy sama dengan 0. Oke, kita cek dulu apakah eksak atau tidak. M-nya adalah XY, N-nya adalah 1 plus X kuadrat. Berarti M-nya diturunkan dalam Y, XY diturunkan dalam Y adalah hasilnya X. N-nya 1 plus X kuadrat, diturunkan dalam X, turunannya 1, 0, turunannya X kuadrat adalah 2X. Ternyata tidak sama, maka tidak eksak. Jika tidak eksak, berarti apa? Harus dicari faktor integrasinya. Nah, kita cari faktor integrasinya. Ya, dengan cara apa? Nah, dengan cara ya, FY sama dengan, nah, rumus ini dari mana Pak? Dari slide sebelumnya ya. Oke, ya berarti di sini min M. Nah, M-nya kan sudah min M per dy-nya sudah ketemu di slide sebelumnya adalah min X adalah X karena di sini rumusnya min berarti kan min X. N dx-nya ketemu 2X. Berarti hasilnya dijumlahkan X. M-nya adalah XY per XY. Dicoret X-nya, yaitu adalah tinggal 1/Y. Oke. AY-nya integral FY dy. Oke, maaf ya. Ini harusnya adalah dy. Berarti integral 1/Y dy adalah integral ln Y sama dengan Y. Oke. Kalau sudah ketemu faktor integrasinya, ya, kamu kalikan ya persamaan ini dengan Y, yaitu adalah jadinya Y kali XY jadi XY kuadrat, 1 plus X kuadrat dikali Y, berarti Y 1 plus X kuadrat dy sama dengan 0. Kita cek apakah eksak apa tidak dengan persamaan baru setelah dikalikan faktor integrasi. M-nya adalah XY kuadrat, turunkan dalam Y, jadinya adalah 2XY. N-nya yang baru, Y plus X kuadrat Y, diturunkan dalam X, berarti ini dianggap konstanta, berarti 0. Turunannya X kuadrat Y adalah 2XY. Karena sama, maka ini merupakan PD eksak. Nah, sekarang caranya kita cari nilai CY-nya. Fx, Y, ya, integral M dx ditambah CY. XY kuadrat dx ditambah CY. Oke ya, M-nya berapa? XY kuadrat. Integralnya apa? Berarti setengah, yang diintegralkan berarti X-nya aja ya, Y-nya kan ngikut. Setengah X kuadrat Y kuadrat tambah CY. Oke. Mencari nilai CY-nya, df per dy, berarti ya yang ini, diturunkan dalam Y, sama dengan N. Berarti turunkan dalam Y adalah 2 kali setengah X kuadrat Y,
berarti adalah X kuadrat Y, turunannya dari CY adalah C aksen Y, sama dengan Y plus X kuadrat Y. Ternyata ini ada yang sama, dicoret. Berarti C aksen Y-nya sama dengan Y. C-nya apa? Integral dari C aksen. Integral dari Y dy adalah setengah Y kuadrat ditambah C. Berarti persamaannya ya setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah C, Y sama dengan C. Nah, CY-nya kamu ganti setengah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah setengah Y kuadrat sama dengan C. Karena sama-sama kita punya setengah, sama-sama punya Y kuadrat, setengah Y kuadratnya dikeluarkan, berarti setengah Y kuadrat dikali X kuadrat plus 1. Atau kalau kamu kalikan ke dalam, kan hasilnya sama. Kalau mau disederhanain lagi, berarti ini kamu kalikan dengan 2. Berarti Y kuadrat kali X kuadrat plus 1. Nah, bagaimana kalau faktor integrasinya adalah AX, Y? AXY, fungsi XY saja. Oke ya. Berarti di sini ada misalkan jika DA faktor integrasinya diturunkan dalam DX, diturunkan dalam DY, ya, maka hasilnya adalah ini. Oke. Kemudian substitusikan ke dalam persamaannya. Ya, dengan faktor integrasinya A-nya adalah ini rumusnya. E pangkat integral fxy db. Ya, nah, berarti db. B-nya itu apa? B-nya itu adalah x, y. Nah, dengan fxy-nya adalah ini rumusnya. Masing-masing faktor integrasi rumusnya berbeda-beda ya. Oke, sekarang saya lanjutkan contohnya. Oke, kalau misalkan kita jumpai ya di sini contohnya, oke, ada 2x pangkat 3 y pangkat 2 min y, m-nya, ini n-nya. Kita cek dulu eksak atau tidak. Nah, m-nya diturunkan dalam y, berarti adalah 4x pangkat 3 y min 1 dalam y ya. N-nya kamu turunkan dalam x, berarti adalah 4x y pangkat 3 min 1. Ternyata tidak sama, maka tidak eksak. Kita butuh faktor integrasinya. Nah, faktor integrasinya bagaimana, Pak? Faktor integrasinya adalah, nah ini. Oke ya, dengan rumus fxy ini, kamu masukkan ya MDY-nya pada saat sebelumnya ketemunya ini, NDX-nya ketemunya ini, oke, dibagi YN, berarti Y kali N, dikurangi X kali M. Oke, ya, berarti yang min 1 dikurangi min 1 ini kan jadinya min 1 tambah 1 hilang, tinggal 4X pangkat 3Y min 4XY pangkat 3. Ini kamu kalikan ke dalam, hasil urainya adalah ini. Yang sama, kita bisa jumlahkan. Ini sama. Saya coret. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, dilihat ada yang sama nggak? Kita bisa uraikan. Nah, karena ini punya sama-sama punya X punya Y, nah, kita keluarkan angka 4 min 4XY-nya. Buka kurung Y kuadrat min X kuadrat. Jika kamu kalikan ke dalam, hasilnya seperti di atas ini. Nah, yang ini pun juga sama. Sama-sama punya 2, kemudian sama-sama juga punya X kuadrat dan Y pangkat 2. Oke, ya, dikeluarkan, maka tinggal Y kuadrat min X kuadrat. Jika kamu kalikan juga, bisa cek hasilnya harus sama dengan yang ini. Karena ini sama, bisa dicoret. Berarti XY-nya ini bisa dihilangkan. Berarti tinggal min 4-nya juga bisa disederhanakan. Ya, berarti apa? Min 2 XY. Nah, berarti AXY-nya adalah
E pangkat FY DB. DB-nya adalah XY-nya sendiri. Berarti min 2 ln XY. Oke. Min 2-nya pindah jadi pangkat, jadi ini ya, pangkat min 2. Atau 1/Y pangkat 2. Integralnya ln 1/XY pangkat 2 adalah 1/XY pangkat 2. Sama dengan 1/X² Y kuadrat. Ini faktor pengalinya. Setelah itu dimasukkan dikalikan dengan persamaan M sama N-nya. Oke, nah, dikalikan ke dalam, nah, hasilnya adalah sampai ketemu 2x min 1/X² Y dx ditambah 2y min 1/XY kuadrat dy sama dengan 0. Kita cek apakah ini eksak atau tidak dengan M dan N yang baru. Kita turunkan M-nya dalam dy, ya, berarti adalah ini turunannya adalah 0, turunannya 1 min 1/X² Y adalah 1/X² Y kuadrat. Turunannya ini adalah konstanta, berarti turunkan dalam X0. Turunannya ini adalah 1/X² Y pangkat 2. Kamu cari ya turunannya, hasilnya sama, maka adalah BD eksak. Nah, selanjutnya kita cari fxy-nya. Oke, integral M dx ya ditambah cy. M-nya tadi ketemu 2x min 1/X² Y dx. Diintegralkan adalah integralnya 2x adalah x kuadrat, integralnya min 1/X² Y adalah 1/XY ditambah cy. Untuk mencari nilai cy-nya, kamu pakai rumus df per dy sama dengan n. Berarti df-nya adalah ini, diturunkan dalam y sama dengan n. Turunkan ini x kuadrat, berarti anggapnya konstanta, berarti 0 turunannya. 1/xy turunannya jadi min 1/xy kuadrat. Cy jadi c aksen y, sama dengan 2y min 1/xy kuadrat. Nah, ini sama dicoret. Berarti c aksen y-nya adalah 2y. Ya, untuk mencari cy-nya berarti integral dari c aksen y. Integral dari 2y dy adalah y kuadrat ditambah c. Kamu masukkan ke dalam persamaan, ketemulah x kuadrat ditambah 1/X ditambah cy sama dengan c. Cy-nya kamu ganti dengan y kuadrat. Hasil terakhirnya ini. Oke. Untuk memperjelas, kalian dapat diskusi kelompok terhadap lembar kerja mahasiswa yang saya berikan. Oke, ada pun kesimpulannya untuk eksak dan untuk faktor integrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.